puasa ikut Muhammadiyah, tarawih ikut NU bukanlah joke, tapi ungkapan kalimat yang berdasarkan dalil dan kajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umur dunya waddin. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudariku kaum muslimin muslimat dimana pun berada, insyaallah dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, serta dalam lindungan, hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan ini kita akan membahas berkaitan dengan perbedaan mengawali hari, mengawali bulan Ramadan, Syawal maupun Zulhijjah. Di kita Indonesia setidaknya seringkali secara umum itu sering terbagi dalam 2 hari. Perbedaan hari, seperti halnya di tahun ini terjadi perbedaan. Muhammadiyah menetapkan di hari Senin 11 Maret 2024 awal Ramadan, sedangkan pemerintah dan NU menetapkan di hari Selasa 12 Maret 2024 awal dari Ramadan. Masing-masing ini memiliki landasan dasar masing-masing dalam menetapkan tanggal ini, sehingga tidak jarang muncul joke-joke, candaan dari kita ini bertebaran di sosmed. Puasa ikut NU, Lebaran ikut Muhammadiyah. Jadi ini mengambil yang ringan-ringannya aja. Inilah joke yang ada di tengah-tengah kita. Jadi puasanya nanti bisa lebih singkat, puasanya lebih lambat mulainya, tapi lebarannya bisa lebih cepat. Ini joke-joke yang ada. Dan kita juga akan membahas salah satu joke yang mungkin dianggap joke, tapi sebenarnya nggak joke ini. Ini kita akan bahas puasa ikut Muhammadiyah, tarawih ikut NU. Ini seperti joke, tapi sebenarnya ini tidak joke. Kenapa? Karena joke-nya ini agak beda. Karena ini berdasarkan dalil dan kajian. Puasa ikut Muhammadiyah ini bukan berarti seperti mengawal, bukan mengikuti sebenarnya, walaupun sebenarnya sama, yaitu awal Ramadan Senin dimulai, tapi ini mengikuti, bukan mengikuti Muhammadiyah ya, tapi dalam arti kata ini kajian kita, kalender Islam dunia, tapi ini mengikuti keputusan Mahkamah Agung Arab Saudi yang menetapkan hilal sudah terlihat pada hari ke-29 Sya'ban, sehingga pada hari Senin 11 Maret 2024 sudah awal Ramadan. Jadi ada yang berbeda ini. Kalau kita kenal Muhammadiyah itu menggunakan hisab sebagai penanggalannya, tapi joke ini mengikuti ruhyat, tapi ruhyatnya ruhyat Mekah. Dan kenapa kita menggunakan ruhyat Mekah, menggunakan keputusan Mahkamah Agung Arab Saudi sebagai dasar untuk menetapkan tanggal kalender Islam dunia? Karena memang ini udah kita bahas sebelumnya di dalam kajian dan dalam buku. Ini juga sudah kita tuliskan di dalam buku Masjidil Haram menyatukan kalender Islam dunia. Jadi ruhyat Mekah
itu bisa menyatukan seluruh dunia, menyatukan dunia dalam satu hari dalam satu tanggal. Meskipun ruhyat ini dianggap paling lemah, dianggap tidak bisa menyatukan kalender Islam, tapi ruhyat Mekah itu bisa kita jadikan untuk menyatukan kalender Islam dunia, mulai dari ujung timur sampai ujung barat. Ini udah kita bahas dalam video-video sebelumnya, termasuk dalam buku. Silahkan, ini bisa diambil gratis di website hikmah.abdoli.com, hikmah.abdoli.com. Silahkan. Jadi ini tidak joke. Puasa ikut Muhammadiyah, tarawihnya ikut NU. Nanti kita bahas puasa apanya, tarawihnya. Ini kita ikut dulu puasanya. Jadi kenapa hilal Mekah itu bisa terlihat dan bersamaan dengan penetapan Muhammadiyah? Ini karena ada perbedaan waktu 4 jam antara Indonesia dengan Mekah. Di Indonesia belum terlihat. Ini biasanya Imkanuriyat dan lain sebagainya di Indonesia, termasuk pemerintah, ini menggunakan hitungan di atas 2 derajat lah baru bisa hilal itu terlihat. Bagaimana? Sementara Muhammadiyah itu menetapkan 0, saja. Ketika sudah konjungsi dan sudah di atas ufuk, maka dianggap itu sudah terlihat hilal, sudah masuk bulan baru. Di Indonesia ini perdebatan di antara para kita menetapkan bahwa di antara 0 sampai 2 derajat itu sering terjadi perbedaan. Apakah bisa terlihat atau tidak? Itu ketika di Indonesia. Ini seperti tahun-tahun ini 1445 Hijriah, 1444 sebelumnya. Ini memang kondisinya sulit dilihat karena hilal bulan itu berada di antara derajat itu. Namun ketika sudah sampai Mekah, hilal ini akan lebih tinggi lagi dan bisa terlihat. Dan ketika kita menggunakan hilal Mekah, penetapan Mekah untuk awal Ramadan, untuk awal Syawal, untuk Zulhijjah, maka itu akan bisa menyatukan kalender waktu berpuasa, waktu lebaran, waktu puasa Arafah di seluruh dunia, baik mulai dari ujung timur maupun ujung barat. Syaratnya yang di ujung timur Mekah, di ujung timur Arab Saudi sabar menunggu pengumuman daripada Mekah, menunggu keputusan dari Mahkamah Agung Arab Saudi. Tapi kan beda 24 jam. Iya, 4 jam. Waktu sholat kita berbeda. Iya, sesuai dengan ini. Tapi untuk mengawali hari kita bisa bersama. Syaratnya tadi tunggu keputusan Mekah. Itu akan kita bisa bersama mengawali Ramadan, Syawal maupun Zulhijjah. Ini syaratnya kita harus menunggu pengumuman daripada Mekah karena itu yang bisa menyatukan. Dan ini juga sesuai dengan sabda Nabi SAW bahwa ketika hilal terlihat, maka beliau perintahkan Bilal untuk menyampaikan berita hilal ini ke pelosok negeri. Beliau menggunakan ya ayyuhan nas, dalam hadis lain menyebutkan ya ayyuhal muslim. Jadi kepada umat muslim, kepada manusia, sampaikan hilal ini. Maka kewajiban kita mendengar, menunggu daripada pengumuman di Mekah. Ini puasa. Kita bersamaan, kebetulan tadi malam itu berbeda. Jika kita maghrib, waktu maghrib itu sekitar 6:30, itu kita diberikan informasi
masuk malam bisa melihat hilal, tapi di Arab Saudi itu sekitar jam 11, berarti setengah 11 lah, jam 11 itu kita sudah dapat bisa informasi kapan, apakah terlihat hilal di Mekah atau tidak. Sehingga ketika itu langsung diumumkan, apalagi sekarang udah canggih informasi real time, ketika di sana langsung diketahui, diputuskan, bisa langsung sampai informasinya ke Indonesia, sehingga besok paginya kita bisa langsung berpuasa. Jadi bukan joke, kalimat puasa ikut NU apa ikut Muhammadiyah ini dalam arti kata bersesuaian dengan keterlihatan hilal di Mekah, sehingga waktunya bersamaan Senin kita memulai puasa. Lalu yang kedua, karena joknya tadi puasa ikut Muhammadiyah, tarawih ikut NU. Tarawih ikut NU berarti Senin malam itu baru melaksanakan tarawih. Jadi di malam lah baru tarawihnya. Jika kita kembali mengkaji buku Masjidil Haram menyatukan kalender Islam, di salah satu bahasannya, ini udah ada juga kita bahas dalam video, silakan nanti cek di deskripsi, ini kita berikan link untuk bisa melihat YouTube yang sebelumnya, ataupun bisa melihat link tulisannya yang disertai dalil-dalilnya kenapa tarawihnya juknya itu mengikuti NU. Kenapa? Karena berdasarkan kajian kalender Islam menyatukan dunia, bahwa kita itu berpuasa dulu baru tarawih. Ini sejalan dengan bahwa awal hari itu adalah subuh, bukan maghrib. Ini juga udah kita bahas, banyak berkaitan dengan ini, bahwa maghrib itu adalah awal malam, subuh itu adalah awal hari, awal siang dan awal hari. Banyak dalil-dalil yang bisa kita bongkar di dalam ini. Bahkan di dalam ketika dari puasa, ini dalil yang lain banyak, silahkan nanti dibongkar di buku ataupun lihat video sebelumnya. Salah satunya yang mungkin sering kita membaca doa, ya doa akan berpuasa, doa sahur, silahkan baca. Itu untuk berpuasa esok hari. Berarti ketika kita baca doa itu udah beda hari dengan kita berpuasa. Yang kedua, ini masih berkaitan dengan Ramadan aja yang kita bahas saat ini, termasuk yaitu kalau kita mau lihat kenapa berpuasa dulu baru sholat malam, sholat tarawih, yaitu kalau kita mau berhitung tentang sholatnya Nabi, 3 sholat malam Nabi ketika di bulan Ramadan bersama sahabat. Ini udah ada kita bahas sendiri. Jadi kalau kita disebutkan di situ bahwa kami pernah berpuasa Ramadan bersama Rasulullah SAW. Ini banyak disebutkan di Sunan Abu Dawud, ada di hadis 1167, ada di Musnad Ahmad, ada di Sunan An-Nasa'i. Disebutkan ini dari riwayat Abu Dzar. Jadi kami pernah berpuasa Ramadan bersama Rasulullah SAW. Beliau tidak pernah mengerjakan sholat malam bersama kami sedikit pun dalam sebulan, sampai tersisa 7 hari. Maka beliau sholat bersama kami hingga berlalu sepertiga malam. Ini hadisnya panjang. Dan ini jadi setelah lanjutan hadisnya ini, setelah malam ke-6, beliau tidak mengerjakan sholat malam bersama kami. Ketika di hari ke-5, beliau mengerjakan sholat malam bersama kami hingga tengah malam pun berlalu. Jadi kalau kita
hitung penyebutan malam sampai Ramadan itu, bahwa Nabi SAW bersama sahabat itu berpuasa dulu, baru sholat malam. Berpuasa dulu, baru sholat malam. Dan hadis ini juga mengungkapkan bahwa Nabi SAW di 3 malam ini mengambil malam-malam ganjil. Ini masih yang berkaitan Ramadan aja. Jadi kita puasa dulu, baru sholat tarawih. Jadi jobnya tadi pas puasa ikut Muhammadiyah, tarawih ikut NU. Karena berdasarkan kajian Masjidil Haram menyatukan kalender dunia, berpuasanya mengikuti Masjidil Haram, mengikuti Ruhyatul Hilal di Mekah, bersamaan waktunya dengan penetapan Muhammadiyah. Sedangkan tarawihnya itu mengikuti dalil sholat malamnya Nabi SAW di bulan Ramadan, bahwa beliau itu puasa dulu baru sholat tarawih. Dan ini sejalan dengan kajian kalender Islam dunia, bahwa hari itu dimulai subuh. Dan banyak hadis lagi, termasuk hadis-hadis takbiran kita di Indonesia. Ini nanti di ujung, ketika nanti di ujung, bahwa di ujung hari itu, bahwa takbiran itu dilakukan itu pagi, dilakukan setelah terbit fajar. Sedangkan malamnya apa? Masih malam Ramadan. Masih malamnya Ramadan. Masihnya harusnya sholat tarawih juga. Masih sholat malamnya, sholat malam Ramadan. Takbiran itu dilakukan, baik itu takbiran Idul Adha itu dilakukan setelah ba'da sholat subuh. Sedangkan takbiran Idul Fitri itu dilakukan Nabi ketika keluar rumah akan menuju tanah lapang untuk sholat Idul Fitri. Jadi dalil-dalil menjelaskan bahwa puasa ikut Muhammadiyah, tarawih ikut NU bukanlah job, tapi ungkapan kalimat yang berdasarkan dalil dan kajian. Mudah-mudahan ini bisa menjadi semangat bagi kita bahwa kalender Islam dunia itu dapat kita satukan dengan syarat menjadikan Mekah, Masjidil Haram sebagai penyatunya. Mau menggunakan Ruhyatul Hilal, mau menggunakan metode hisab, insya Allah itu bisa tercapai jika kita menjadikan matlaknya, titik tengahnya adalah Masjidil Haram. Ini aja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Ramadan kita tahun ini menjadi Ramadan yang terus bisa meningkatkan iman dan takwa kita, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf atas segala kekurangan, kepada Allah saya mohon ampun, kepada kita mohon maaf karena saya tidak terlepas dari hamba yang dhaif, hamba yang masih belajar dan masih butuh juga bimbingan. Oleh karena itu silahkan komentar jika ada yang kekeliruan yang saya sampaikan sehingga bisa sama kita perbaiki. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.